Faslun syurut ijza'il hajri thamaniyatun an yakuna bi thalathati ahjarin wa an yunkiyal mahalla wa an la yajifa an-najasu wa la yantaqila wa la yatra alayhi akharu wa la yujawiza safhatahu wa hashafatahu wa la yusibahu ma'un wa an takuna al-ahjaru tahiratan. Faslun fasal syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Syarat keabsahan beristinja atau cebok menggunakan batu itu ada 8. Ini yang disebutkan oleh musannif. Tapi pada hakikatnya nanti ada 14. Yang pertama, an yakuna bi thalathati ahjarin. Hendaknya menggunakan 3 batu, wa an yunkil mahal. Yang kedua, hendaknya tempat keluarnya najis tersebut dari baik itu kubul ataupun dubur bersih. Ketika dibersihkan dengan batu tersebut harus sampai bersih. Wa alla yajifan najasu. Yang ketiga, hendaknya najis yang keluar itu belum kering, baik itu air kencing atau baik itu BAB ataupun BAK. Wala yantakila, dan hendaknya najisnya tersebut belum pindah dari tempatnya. Wala yatra'a alaihi akhar, dan hendaknya najisnya tidak tertimpa najis yang lainnya. Wala yujawiza safhatahu wa hashafatahu, dan najisnya juga benda yang keluar tersebut tidak melewati permukaan dubur, wa hashafatahu juga tidak melewati dari kepala kemaluan laki-laki ini. Wala yusibahu ma'un, kemudian tidak boleh, yang ketujuh, tidak boleh terkena air. Wa an takuna al-ahjaru tahiratan, dan yang kedelapan adalah hendaknya batu tersebut suci. Karena kalau batunya najis ya tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Rukunnya istinja itu ada 4. Yang pertama mustanji, yaitu orang yang melakukan istinja. Yang kedua mustanja minhu, yang diistinjakan darinya, yaitu benda yang keluar yang najis, al-mulawwith, yang mengotori, dalam artian ada basahannya. Yang ketiga mustanja fihi, yaitu tempat yang diistinjakan, tempat yang disucikan, yaitu kubul dan dubur, jalan depan dan jalan belakang. Yang keempat mustanja bihi, alat yang digunakan untuk beristinja, yaitu ada 2, air dan batu. Batu dalam hal ini tidak harus batu, tapi sesuatu yang memenuhi syarat seperti batu. Adapun hukumnya itu ada 5. Ada kalanya istinja itu wajib. Yang pertama wajib, yaitu dari segala sesuatu najis yang keluar, yang najisnya tersebut mulawith, mengotori, dalam hal ini ada basahannya. Yang kedua adalah sunnah, itu ketika yang keluar tidak ada basahannya, seperti contoh keluar cacing tanpa basahan, atau ada keluar batu. Yang ketiga makruh, yaitu istinja dari buang angin. Yang keempat haram, yaitu istinja dengan makanan atau dengan sesuatu yang terhormat. Yang kelima adalah mubah, yaitu istinja dari keringat. Adapun syarat lengkapnya, di sini syaratnya totalnya itu ada 14, terbagi ke dalam 3 hal. Yang pertama syarat berkenaan dengan alat. Alat di sini tidak harus menggunakan batu, tapi segala sesuatu yang memenuhi syarat 4 syarat tersebut maka boleh digunakan untuk istinja. Yang pertama, barangnya tersebut padat, dalam artian tidak cair. Yang kedua suci. Yang ketiga bisa mengangkat najis. Yang keempat tidak terhormat. Ketika
sesuatu memenuhi 4 syarat ini, yaitu padat, suci, bisa mengangkat najis, dan tidak terhormat, maka sah dan boleh digunakan untuk beristinja seperti tisu, kayu, dan sejenisnya. Sedangkan kalau cair selain air suci ya, itu tidak bisa digunakan istinja. Begitu juga kalau bendanya najis atau tidak bisa mengangkat seperti halnya pasir, atau bendanya muhtaram, terhormat seperti makanan. Begitu juga tulang, karena tulang adalah makanannya jin. Itu syarat berkenaan dengan alat. Kemudian syarat yang berkenaan dengan benda yang keluar tersebut, itu ada 7 syarat. Yang pertama, benda yang keluar itu adalah najis yang mengotori, dalam artian ada basahannya. Yang kedua belum kering. Yang ketiga belum berpindah dari tempatnya. Dalam hal ini kalau dikubul, itu kemaluan laki-laki itu masih di kepalanya, mohon maaf. Kalau yang di dubur itu di permukaannya, yang lingkarannya itu keluar dari itu, maka sudah tidak bisa menggunakan batu dan sejenisnya, tapi sudah wajib menggunakan air. Wala yatru alaihi akhir, yang keempat, tidak boleh terkena sesuatu baik itu najis ataupun bukan. Kemudian tidak boleh melewati permukaan dari, ada perbedaan sedikit ya dari antara berpindah dan melewati. Kalau berpindah itu melompat ke tempat lain, sedangkan melewati itu tanpa melewati udara, tapi langsung mengalir gitu di atas kulitnya itu. Yang keenam, tidak terpotong-potong, dan yang ketujuh tidak terkena oleh air. Sedangkan 3 syarat berikutnya adalah berkenaan dengan cara penggunaannya. Yang pertama, harus dengan 3 batu. 3 batu ini tidak harus 3 ya, tapi bisa menggunakan batu yang agak besar tapi menggunakan 3 sisinya, dalam artian 3 kali. Yang kedua, setiap kali menggunakan alat tersebut harus mengenai semua tempat, dalam artian lubang tempat keluarnya itu dan najis di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah tempatnya harus bersih. Nah, ketika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi dalam hal ini, maka dia wajib menggunakan air. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang sedang ingin melakukan BAB atau BAK atau buang hajat. Yang pertama disunahkan bagi orang yang ingin melakukan, kalau yang pengen masuk WC atau toilet, itu menggunakan sandal. Biasanya di beberapa tempat itu memang ada yang namanya WC, itu dikasih sandal khusus. Begitu juga disunahkan menutup kepala, dalam artian menggunakan peci dan sejenisnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, karena Rasulullah SAW idza dakhala khala ghatta ra'sahu wa idza ata ahlihi ghatta ra'sahu. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika masuk ke WC itu menutup kepalanya, begitu juga ketika mendatangi istrinya. Wa fi riwayatin li ghairi Aisyah, sedangkan dalam riwayat lain selain dari Aisyah, bahwasanya wala bisa hidaahu, dan beliau menggunakan sandalnya ketika masuk hammam, ketika masuk WC. Kemudian juga dianjurkan sebelum masuk, ketika hendak masuk WC itu untuk membaca doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minar rijsi najisi al khabith al mukhbith asy-syaitanir rajim. Begitu juga disunahkan untuk menyiapkan
perlengkapan untuk bersuci, untuk beristinja, baik itu air ataupun batu, tisu dan sejenisnya. Kemudian disunahkan juga untuk mengedepankan kaki kiri ketika masuk dan keluar dengan kaki kanan. Kemudian juga hendaknya tidak membawa sesuatu yang ada nama Allah di situ, nama Nabi. Begitu juga tidak membawa Al-Quran dan sejenisnya. Hukumnya di sini adalah makruh. Hanya saja Imam Al-Azra'i mengatakan haram membawa Al-Quran ke dalam WC tanpa adanya darurat. Karena memang pada dasarnya Al-Quran itu wajib dihormati. Akan tetapi apabila kita terpaksa masuk WC, kemudian contohnya di cincin kita atau di saku kita ada tulisan, ada nama-nama mulia, maka hendaknya disembunyikan dengan cara ditaruh di kantong sekiranya tidak nampak. Kemudian disunahkan juga untuk menjauhi dari orang-orang, ya, sekiranya suara dan baunya tidak sampai kepada orang lain. Dianjurkan juga untuk tidak berbicara ketika keluarnya benda tersebut dari depan atau dari belakang, karena hukumnya makruh. Kemudian dianjurkan juga untuk istibro. Istibro itu menuntaskan sisa air kencing, baik itu dengan cara berdaham atau dengan berdiri kemudian duduk atau lompat-lompat dikit. Kenapa? Karena terkadang ini bikin orang was-was. Ketika kita sholat, sedangkan air kencing itu masih ada sisanya di kantong kemih itu, kadang ketika kita ruku, air kencingnya itu keluar. Nah, itu memang ketika memang beneran keluar, itu membatalkan sholat. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Istanzihu minal bauli fa inna 'ammata adzabil qabri minhu," rawahul Hakim. Tuntaskanlah kalian dari air kencing, karena umumnya siksa kubur itu dari air kencing yang masih tersisa tersebut. Hadis riwayat Hakim. Sebagaimana juga diriwayatkan Nabi pernah melewati kuburan, mendengar seseorang disiksa. Ada 2 orang disiksa di dalam kubur. Terus kata Nabi, ini 2 orang ini disiksa, yang satunya karena tidak menuntaskan air kencingnya, yang satunya lagi karena suka melakukan namimah. Waliyadzubillah. Kemudian ketika kencing atau BAB, hendaknya tidak mengarah kepada kiblat atau membelakanginya. Ini dengan catatan di luar ruangan. Kalau di dalam ruangan makruh, tapi kalau di luar ruangan kita buang hajat atau itu menghadap atau membelakangi kiblat, itu hukumnya haram. Kemudian ada beberapa anjuran dalam istinja, kesunahannya, yaitu menggunakan tangan kiri, begitu juga menggunakan jari tengah. Jadi nggak harus menggunakan semua jari, ya cukup 1 jari saja. Kemudian juga disunahkan untuk membaca doa setelahnya, yaitu doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hati saya dari kemunafikan dan jagalah kemaluan saya minal fawahish, dari perkara yang keji, yaitu dari zina dan sejenisnya. Waliyadzubillah. Kemudian setelah keluar dari WC atau dari tempat buang hajat tersebut, baik di ruangan ataupun di luar ruangan, untuk membaca doa, yaitu membaca doa 3 kali, gufronak, kemudian melanjutkan dengan bacaan alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Ini yang disunahkan bagi orang-orang yang keluar dan masuk WC, dan beberapa adab tentang berkenaan dengan
buang hajat ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Allahu a'lam bishawab.